Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk masuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang menjadi hamba-hambanya diampuni dosa kita oleh Allah. Teramat banyak kesalahan kita, Masya Allah. Sesaat dosa dengan mata kita, sesaat dosa dengan lisan kita, pikiran kita, dosa banyak. Tapi Allah Maha Kasih. Termasuk diantaranya Allah tampakkan Maha Kasih Allah dengan karunia agung untuk kita, yaitu dengan bulan Ramadan, yaitu bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaannya, diantaranya adalah keutamaan untuk umrah. Baginda Nabi SAW menyebutkan umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu adalah sama seperti orang naik haji, pahalanya seperti haji. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita disebut dengan sebutan Ummu Sinan Al-Ansariyah. Suatu ketika ditanya Rasulullah, "Ma mana'aki minal haji?" Kok kamu tidak haji? Akhirnya qalat, dia menjawab, Abu Fulan, maksudnya suamiku, maksudnya kana lahu nadhihani. Nadhihan itu adalah untuk menyiram kurma. Maksudnya suamiku tuh punya 2 onta untuk nyirami kurma biasanya. Hajja ala ahadihima, kemudian dia haji dengan salah satunya. Wal akharu, adapun yang satu lagi itu yaski ardon lana, untuk nyiram, enggak dibawa umrah. Jadi hajinya hanya ada 1 kendaraan, bukan 2. Jadi saya enggak bisa. Jadi kebayangin, orang dulu hajinya bukan sekarang naik bis full AC begitu. Enggak, naik onta di bawah terik matahari. Nah, mendengar jawaban seperti itu, baginda Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada wanita tersebut. Subhanallah, begitulah, dan itu dari wahyu. Itu rahmat Allah. Wanita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena waktu itu adalah nggak ada biaya, nggak ada kendaraannya. Akan tapi Nabi menghibur, fa inna umratan fi Ramadana. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i, itu adalah seperti melaksanakan haji sekali atau haji bersamaku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, ini keutamaan umrah di bulan Ramadan seperti mendapatkan pahala haji. Tapi yang perlu kami hadirkan di sini adalah kewaspadaan kita. Jangan sampai kita beribadah itu ternyata dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Apapun bentuknya, ini tidak menggugurkan kewajiban. Jadi kalau orang umrah biarpun di bulan Ramadan, biarpun sama pahalanya dengan haji, bukan berarti gugur kewajiban haji kita. Harus tetap kita melaksanakan ibadah haji nanti kalau mampu. 1. Yang kedua, sebagian orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan juga bahkan pernah umrah, ternyata mengejar pahala ini. Mengejar pahala bagus. Akan tapi di saat kita sepi atau bebas daripada hawa nafsu. Contoh hawa nafsu bagaimana? Mengejar bisa umrah di bulan Ramadan, memaksakan. Bahkan bukan memaksakan. Dia tidak peduli dengan orang lain, saudara, sanak kerabat yang sangat membutuhkan bantuan. Sehingga dia enak umrah rutin, bahkan sekeluarga, dengan alasan untuk mendapatkan pahala seperti haji, umrah sekeluarga. Subhanallah, satu sisi memang ini adalah hal yang baik. Akan tapi dalam melaksanakan kewajiban itu, kebaikan itu harus dibarengi dengan ketulusan, keinsyafan, dan harus ngerti prioritas, skala prioritas. Sulamul awliyawiyat. Jadi prioritas.
Haji adalah luar biasa. Umrah adalah luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Umrah di Ramadan pun demikian. Akan tetapi, tolong jangan nuruti hawa nafsu. Jika suatu ketika ternyata tetangga kita sakit, dan kita sudah pernah umrah, tetangga sakit perlu bantuan, nggak bisa berobat, ketahuilah untuk memberikan tetangga kita uang untuk biaya berobat lebih bagus daripada umrah. Atau mungkin program di kampungnya nggak berjalan karena apa? Madrasahnya runtuh. Lalu kok masih mikir umrah? Bangun madrasahnya untuk belajar orang, lebih besar manfaatnya nanti. Bahkan kadang Masya Allah umrah bolak-balik, bibiknya kelaparan, bibiknya tidak bisa nyekolahkan anaknya, Masya Allah. Itu hawa nafsu, nggak seperti itu ibadah. Makanya perlu kami ingatkan ini, jangan sampai mengejar umrah Ramadan, bahkan umrah, gaya umrah. Sekarang kan tren gayanya dikit umrah keluarga, umrah keluarga. Umrah keluarga boleh. Dan hal yang baik, akan tapi tolong, jangan hawa nafsu. Rugi. Bahkan bisa menjadi sebab kesombongan. Wah, umrah bersama. Sehingga sombong ia dapat. Kemudian apa? Hatinya mati. Setelah itu kenapa? Nggak peduli dengan bibik, sanak kerabat dan saudara. Masya Allah. Bahkan termasuk di antaranya juga ini. Ngajak umrah orang lain. Bagus membiayai umrah karyawannya. Membiayai umrah karyawan hal yang baik, akan tapi itu bisa saja juga dasarnya hawa nafsu. Atau kesombongan kita pengen dikawal oleh karyawannya sehingga nanti di sana juga main perintah enak kepada karyawannya. Padahal sang karyawan belum tentu dia memilih untuk diumrahkan. Bisa jadi dia lebih memilih uangnya. Maka kami himbau kepada orang-orang kaya yang gemar mengumrahkan pembantunya atau karyawannya, pikirkan. Jangan dengan hawa nafsu. Bagi Anda umrah, iya mungkin. Tapi bagi pembantu Anda, karyawan Anda belum tentu. Maka alangkah baiknya Anda tawarkan. Tidak usah diiming-iming tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Ini biasanya malah tertipu dia. Akan tapi tanyakan, ada bagian bagimu hadiah dariku, wahai karyawanku, biaya untuk umrah. Kamu pilih mana? Umrah atau yang lainnya? Bisa saja dia spontan menjawab, saya uangnya saja. Karena saya punya kontrakan belum saya bayar. Saya punya utang, saya punya anak sakit, saya punya ibu sakit. Mungkin seperti itu. Maka orang kaya pun jika ingin mengumrahkan, jangan latah gaya-gaya umrah. Tapi lihat kebutuhan yang sesungguhnya. Itu baru benar. Makanya kami takut, sengaja kami ingatkan, jangan sampai kita mendengar berita tentang keutamaan umrah bulan Ramadan, langsung berbondong-bondong, lalu lupa dengan yang ada di kiri kanannya, lupa dengan sanak kerabat dan saudaranya, sehingga dia beribadah ternyata dengan hawa nafsu, dan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun yang kita lakukan adalah diridhoi oleh Allah dan tidak dengan hawa nafsu. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa umrah di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan tanpa kita melupakan kewajiban-kewajiban kita, ataupun tanpa kita lupa kepada sanak kerabat dan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa benar-benar dengan sesama baik dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.